Halo, selamat siang guys. Aku mau nerusin tadi abis nyapu, abis beres-beres. Aku sempet masak nasi aja ya. Nasi aja karena aku ada beberapa lauk yang siap goreng nanti. Makanannya tinggal goreng-goreng aja. Dan sekarang mau lanjut beresin, mau lipet baju guys. Males gak sih kalian kalau ngeliat tumpukan baju kayak gini? Ini terbengkalai sekian lama, nggak maksudnya banyak cucian karena ya aku kan udah ceritanya kemarin sempat masuk rumah sakit, baru sembuh juga, baru bisa aktivitas lagi. Tetaplah aku paksain untuk, nggak dipaksain juga sih, emang karena badan udah enakan jadi aku aktivitas lagi. Banyak PR juga di rumah, salah satunya ini cucian numpuk ya. Gimana sih biar nggak males? Nah, ya udah, kita pertama harus ikhlas, nyadar ya kalau itu memang apa ya, biar nyaman di rumah kita harus beres-beres rumah. Ya udah, itu salah satu cara untuk kita nyaman tinggal di rumah kita, dia mesti diberesin guys, gitu. Kayak aku sekarang ini tadi habis bersih terus istirahat sebentar, lir kesirap sebentar, sejaman lumayan lah ya. Di situ aku masak nasi tuh, tadi udah sarapan, itu masak nasi sedikit untuk makan siang. Kebetulan aku punya lauk, nanti tinggal goreng-goreng aja, jadi nggak usah ngeribetin terlalu masak yang heboh gimana guys, karena kan kita ada beberapa tugas rumah yang mesti diselesain hari ini. Jadi aku masaknya yang simpel-simpel aja, tadi sarapan juga simpel. Harus ikhlas, harus sadar kalau itu juga kebutuhan kita agar rumah kita bersih, rapi gitu. Ya enjoy aja, happy aja gitu, jangan grundul, jangan yang ribut, enjoy gitu lah. Toh yang kita lipat kan baju-baju kita sendiri, baju anak-anak kita, sama kita gitu. Jadi enjoy aja, bukan baju orang lain juga gitu. Jadi enjoy guys. Nah, kalau aku sih tipe orang yang kalau kerja itu fokus gitu, nggak yang gampang terpengaruh atau apa. Tapi kadang ya butuh suasana lain, misal kayak dengerin ya. Aku kalau kerja tuh nggak, TV ku juga dicoret-coret sama anakku yang kecil. Sekarang aku sambil dengerin TV ya. Permintaan maaf yang dibuat 2 kali videonya. Kalian juga bisa nih pakai tips ini sambil nonton TV. Tapi kalau kalian tuh termasuk orang yang nggak gampang fokus, misalkan ngerjain sesuatu sambil nonton TV terus terganggu dengan TV-nya, maksudnya jadinya lebih fokus ke TV-nya, mending nggak usah nonton TV guys. Tapi kalau aku kan orangnya tipe orang yang nggak gampang beralih fokus, misal sambil kerja sambil nonton TV, nggak nonton sih kalau aku, malah cuman dengerin gitu loh, sekali ngelihat, dan nggak gampang terpengaruh sama TV, jadi ritme kerjanya juga tetap nggak berpengaruh. Itu boleh deh sambil nonton. Tapi kalau kalian tipe orang yang gampang terpengaruh dengan hal lain, jadi mending saranku sih jangan sambil nonton TV biar cepat selesai gitu guys. Nah, ini ngelihat baju kayak gini bingung kan mana yang mau dilipat dulu. Kalau aku ini kan masuk lemari satu-satu nih, lemariku sendiri, lemari suami, lemari kakak, dan lemari Mas Andran sendiri gitu ya, lemari masing-masing. Nah, caranya kita cari dulu nih mana yang nggak masuk salah satu lemari itu. Kita kan ada lemari khusus yang untuk naruh misalkan peralatan sholat, peralatan mandi, sarung bantal,
spray, selimut dan lain-lain. Nah, itu kita lipat dulu bagian yang itu guys, bagian yang lemari lain-lain. Kayak misalnya ini handuk nih, kita cabut dulu nih handuk, kita lipat dulu, kita taruh di ini, di lemari handuk gitu. Baru setelah itu kita pilah-pilah yang lain. Oke? Nah, sudah nih handuknya sudah masuk lemari. Habis itu kita mau turunin ini semua baju ke karpet sini. Ya. Terserah sih kalau kalian, pokoknya tempat yang lebih leluasa lah untuk lipat baju gitu. Kita turunin ya, sebentar. Udah di bawah nih. Setelah itu kita pilah-pilahin mana yang baju suami, mana baju istri, mana baju anak gitu ya. Kita pisah-pisahin kayak gini. Ini dasterku, baju ini suami, ini kakak suami, Saya ingin sekedar beliau Mbak Selin ya. Mbak Selin pernah nanya, apakah perawat berhak? Nah, ingat deh, apakah perawat berhak mendiagnosa? Ya. Saya mau kasih tahu, perawat bukan sekedar kalau ada orang minta berbahasa. Tugas utama perawat adalah promotif dan preventif, pencegahan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Asisten lain lagi ya kan. Jadi tugas perawat itu banyak. Jadi yang utama itu preventif, promotif. Nah itu sampingan. Terus mendiagnosa bisa kedokteran namanya. Itu kan dibuat untuk melihat langsung orang, to examine the person, to know what is this person dealing with. Jadi sebenarnya sih kalau buat aku, kita masing-masing ditempatkan dalam profesi tertentu dari Tuhan. Tapi aku percaya banget kita pengen menyampaikan hal yang baik. Sangat penting juga tentunya untuk memilih ya, cara kita mendeliverkan message kita dengan baik. Mudah-mudahan Mbak Laura jangan pernah bosan-bosan, karena aku percaya kalau kita menyampaikan dengan cara yang baik, pasti mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Ya, terima kasih banyak. Kita akan segera kembali. kita pilah-pilah gini guys. Jadi lebih terpetak. Ini lebih sedikit baju anak-anak karena baju anak-anak terus bagian udah dicuci duluan, udah di lipat sebelumnya gitu guys. Kenapa kok dipetah-petahkan gini? Jadi nanti kita akan setelah dipilah-pilah kayak gini, baju istri, baju suami, baju anak, itu kita akan pilih dulu baju mana yang akan dilipat duluan, yang lebih mudah gitu. Kayak misalkan nih baju anak dulu gitu, baju si mas sama baju si kakak. Di situ ya baju suami itu kan lebih simpel ya, nggak terlalu bermodal-modal. Habis itu yang terakhir nih baru bajuku sendiri. Itu karena kan ada beberapa variasi model pakaian yang cara ngelipatnya tuh beda-beda, dan ada jilbab, ada segala macem yang cara ngelipatnya tuh beda. Jadi untuk yang ribet-ribet ini, untuk yang baju istri, bajuku sendiri, aku lipat terakhir gitu guys. Jadi aku lipat dulu baju anak, masukin lemari. Di situ aku lipat baju suami, aku masukin lemari. Di situ baru yang terakhir bajuku sendiri gitu. Kenapa terakhir ya itu karena banyak variasi modal gitu ya, yang butuh waktu lebih banyak untuk ngelipatnya. Jadi kalau kita ambil lipat ini dulu jadinya ribet guys, capek dulu kan pikiran, habis ngelipet ini masih mikir lipat yang lain. Jadi kita ambil yang dari tersimpel dulu, baju anak dulu, baru itu baju suami, habis itu
baju kita sendiri, baju ibu, baju istri gitu guys, tips dari aku untuk lipat baju biar happy, menyenangkan, dan nggak males, terus nggak ribet, simple. Dan aku bukan termasuk yang orang yang apa-apa dari jemuran terus nunggu ini semangat untuk nyetrika dulu yang rapi, klimis, licin baru masuk angin. Enggak guys, aku nggak gitu modelnya gitu. Aku model tipe ibu yang habis dari jemuran aku lipatnya tuh lipat rapi, bukan lipat miring ya, lipat rapi, habis itu masuk lemari. Jadi misalkan mau pergi-pergi atau kemana butuh nyetrika, ya aku setrika sesuai kebutuhan gitu guys. Aku nggak yang, karena kan kerjaan rumah tahu sendiri kan, bukan cuma lipat baju, bukan cuma nyetrika. Aku sebagai ibu rumah tangga juga, ibu yang ada usaha juga gitu ya. Jadi nggak cukup waktunya kalau harus klimis, semua harus perfeksionis, nggak gitu. Biar semua bisa ke tangan, ya itu tadi, aku biasa kalau lipat baju yang penting bersih, wangi gitu guys, masuk lemari rapi. Dan masa nyetrikanya biasa kalau di rumah aku santai, aku nggak setrika. Terus kalau keluar bagi-bagi makanan atau apa atau kemana, bisa aku setrika sesuai kebutuhan gitu. Sekali lagi, karena pekerjaan kita kan banyak, apalagi aku ada usaha juga, ada tempat usaha juga yang butuh waktuku juga ya, sekalipun ada yang jaga, ada yang bantuin, cuman kan untuk masalah stok dan manajemen dan lain-lain juga butuh waktuku. Terus aku juga ada stokin produk ke toko-toko, itu juga butuh waktuku. Dan sales juga, dan yang kebetulan sekarang udah enggak, salesnya udah aku copot, udah aku stop guys. Terus karena kan butuh, kalau yang sales tuh butuh waktu setiap hari, menguras waktuku setiap hari, jadi aku stop itu biar nggak terlalu capek juga. Belajar dari pengalaman, udah terlalu capek ngurusin usaha itu juga nggak baik juga, karena aku masih belum punya formula untuk, karena usahanya nggak yang terlalu gede-gede banget sampai pabrikan gitu, enggak guys. Jadi semuanya masih bisa ketangan sendiri. Cuman kalau untuk yang house itu aku tutup karena udah nggak bisa aku guys, udah terlalu banyak waktu terbuang gitu. Jadi aku urusi stand sama stok-stokin barang ke toko-toko, dan kirim-kirim orderan juga, bikinin orderan orang-orang, dan masih harus melakukan pekerjaan sempurna sebagai ibu rumah tangga. Itu ya cukup melelahkan ya guys. Jadi makanya aku prinsipnya yang penting semua di rumah itu bersih, rapi, nggak harus yang terlalu perfeksionis, klimis gitu, enggak gitu guys. Jadi aku siasati sih agar 24 jam itu cukup untuk mengcover keluarga dan juga usaha dan segala macam gitu. Jadi ya kalian kita kan yang tahu gitu porsi kita masing-masing. Kalau aku usahakan tetap aku yang itu, anakku lagi main, lagi berantem, mereka kakak adik biasa ya, nggak apa-apa, nggak usah stres guys, nikmati aja. Jadi kan kita yang tahu gitu kemampuan kita seberapa gitu. Ya udah, kita time management aja, nggak usah terlalu membebani diri dengan sesuatu yang harus begini, harus begitu gitu. Yang simple aja. Kalau aku untuk rumah yang penting bersih, rapi, wangi, nggak harus yang klimis sampai gimana gitu. Jadi kita kerjanya juga happy, nggak tertekan gitu loh guys. Yang penting tuh jangan sampai ada tekanan, karena kerjaan kita sebagai ibu rumah tangga aja tuh
udah lumayan menguras waktu, energi, tenaga, pikiran gitu. Kalau kita harus menekan diri lagi dengan yang harus begini, harus begitu, aduh, stres nanti guys, nggak bisa berkreativitas untuk mengerjakan hal lain, misalkan bikin usaha atau apa gitu, karena pasti lahir batin kita tertekan tuh gak enak gitu. Jadi bikin simple aja, happy gitu, yang penting semua hal bisa kita tangani. Apalagi kalau yang termasuk ibu-ibu seperti aku yang gak gampang area privasi itu bisa disentuh orang lain, maksudnya dibersihin orang lain atau apa gitu ya. Jadi yang memang butuh skala prioritas, mana yang lebih diprioritaskan, mana, semua itu pilihan gitu guys gitu. Jadi 24 jam itu janganlah untuk bekerja semua gitu. Kita ya bagi juga untuk istirahat, untuk waktu kita juga, untuk waktu sama anak-anak, suami, untuk ya biar hidup itu indah gitu ya, nggak usah dibikin ribet, semuanya harus jalan, tapi kitanya juga tetap santai, slow gitu. Itu ya, semangat ya moms di rumah. Jangan pernah berpikir kalau pekerjaan ibu rumah tangga itu ribet dan nyebelin dan butuh apa ya, harus ada asisten rumah tangga. Enggak lah, kita sesuaikan aja, semuanya kita sesuaikan, kita dengan keadaan kita, dengan kebiasaan kita, dengan kita tuh lebih happy-nya gimana gitu, biar rumah tangga juga adem. Karena di rumah tangga itu, masalah rumah tangga kan bukan cuman bersih-bersih, masak, itu banyak hal yang juga butuh perhatian kita. Jadi jangan menguras waktu terlalu banyak, menekan diri di situ yang harus perfeksionis segala sesuatu, ribet sendiri nanti. Malah kayak contohnya kemarin aku pernah ngasih contoh yang bersihin kamar mandi tuh gitu. Ya udah, jangan nunggu harus licin, klimis, harus putih sempurna gitu kembali seperti semula, tapi bersihinnya setahun sekali atau berapa bulan sekali, dan itu pun masih harus minta tolong ART. Aduh, ribet guys. Ya yang penting kita rutin bersihnya 2 minggu 3 minggu sekali, nggak harus yang terlalu perfect, licin, putih, klimis seperti baru. Yang penting kotorannya itu penting nampak kalau kita tuh sudah bersihin gitu loh guys. Dan yang penting tuh, misal kalau aku tuh penting bersih, wangi, terus WC itu tetap bersih, nggak ada lumut-lumut bekas apa itu ya, yang sekiranya kita duduk di WC terus cipratan airnya iyo gitu kotor gitu ya. Yang mana yang skala prioritas lah guys, jangan terlalu dibikin ribet semuanya. Itu contoh aja ya dari aku gitu guys. Jadi panjang kemana-mana nih urusan ini HRT urusan IRT, ibu rumah tangga ya gitulah. Yang penting tetap semangat, tetap happy, enjoy, ikhlasin semua untuk kenyamanan kita juga kan. Pada akhirnya tetap positif semuanya ya mams di rumah. Semangat. Sekian dari aku mau lanjut nih ya, lipat bajunya. Mama juga ya di rumah lanjut aktivitasnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen yang baik-baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum.